Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Muhabbaten TV. Sebelum lanjut ke videonya, tolong bantu subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Lanjut ya guys. Sarapan mengatakan polisi berpikir Rahman melakukan kecelakaan sehingga mereka membawanya. Bala datang. Mihika meminta Bala untuk menjelaskan kepada Sarapan. Dia bertanya, apa yang harus saya jelaskan? Dia kehilangan ibunya. Ini terlihat jelas bahwa mobil Rahman yang menabrak Pandu. Kenapa dia diam? Dia bisa mengatakan di mana dia. Jika dia tidak bersalah, dia tidak akan duduk tenang. Saya akan mendukung dia jika ia tidak bersalah. Pihu menangis dan mengatakan, Papa tidak bersalah. Mihika mengatakan, Oke, kita akan pulang. Bala mengatakan, tunggu, bawa makanan kembali atau saya akan membuangnya. Ama akan terganggu juga. Bala pergi ke kamar dan menangis. Dia memanggil inspektur dan meminta bantuan. Mani dan Isita berada di kantor polisi. Mani berbicara di telepon. Isita ingin kecelakaan dan teriakan Pandu. Mani meminta dia untuk menjadi kuat. Dia bertanya kepada inspektur, berapa banyak waktu yang diperlukan? Kita harus bertemu Rahman. Inspektur mengatakan, kami sedang menyelidiki. Mani berpendapat dan mengatakan Rahman bukan orang kriminal. Dia pergi dan bertanya kepada inspektur lain tentang Rahman. Dia mengatakan Rahman tidak bersalah memilih kehidupan istrinya. Ia tidak adil. Inspektur meminta polisi untuk mendapatkan Rahman keluar. Dia mengatakan, kami mendapatkan rekaman lain, CCTV dari sudut yang lain. Kita akan tahu dari saksi mata. Mani bertanya apa? Inspektur mengatakan, iya, kita telah melihat kecelakaan itu terjadi di depannya. Dia tahu itu mobil Rahman, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Aku bisa mengerti. Dia mencoba menyelamatkan Rahman, tapi sekarang kita harus menangkapnya juga. Rahman mengatakan tidak perlu untuk membawanya dalam tahanan. Saya berdiri di sini, saya menerima kejahatan saya. Saya yang melakukan kecelakaan Pandu ini. Isita meminta Rahman. Dia mengatakan, aku mengakui kejahatan saya. Tidak perlu meminta orang lain. Biarkan mereka pergi. Inspektur mengatakan, saya harus merekam pernyataan Isita ini untuk menangkap Rahman. Isita bertanya kepada Rahman, apa yang kamu sembunyikan? Dia bilang, aku harus membicarakan dengannya. Beri aku waktu 5 menit. Dia menyembunyikan sesuatu. Katakan padaku Rahman. Rahman mengatakan, saya yang melakukan kecelakaan Pandu. Dia bilang, aku mengerti dia. Biarkan aku berbicara dengannya. Inspektur mengatakan, tidak ada gunanya sekarang. Ia menerima kejahatannya. Dia mengatakan, tolong beri aku waktu 5 menit untuk berbicara dengannya. Inspektur memberikan waktunya. Ruhi berkata, Adi untuk membantunya. Dia memintanya untuk duduk dalam rapat. Adi mengatakan, aku hanya datang untuk mendapatkan file. Ruhi mengatakan, kita akan membahas proyek. Duduk. Dia berbicara kepada klien. Klien memuji dia. Dia mengatakan, saya ingin memproduksi terjadi di lingkungan yang bersih dan higienis. Adi mengatakan, kami akan memberikan kualitas terbaik. Kami memiliki kualitas kontrol. Kita tahu bagaimana produksi terjadi. Klien mengatakan, saya tahu konsignasi terakhir. Kamu harus dibatalkan berdasarkan kualitas. Adi bilang, kita tidak bisa merusak anggaran produksi kami. Klien mengatakan, saya tidak akan berkompromi pada kualitas. Adi mengatakan, jika kamu tidak mempercayai kami, jangan memberi kami kontrak.
Glenn mengatakan lebih baik kita membatalkan kesempatan ini. Adi meminta dia untuk pergi. Ruhi teriakan Adi, meminta dia untuk menghentikannya. Dia meminta Glenn duduk. Ia akan menjelaskan. Bala mengatakan, saya pikir Ama dan Apa pergi ke kantor polisi. Dia melihat Stija menangis. Dia meminta Pandu. Dia memeluknya. Dia mengatakan, Pandu datang dalam mimpi saya dan meminta saya untuk mendapatkan gaun merah muda untuk ulang tahun kamu. Dia meminta kamu untuk tidak menangis. Dia bertanya, di mana dia? Dia mengatakan, dia ada di sini dengan kami. Dia telah menjadi bintang di langit. Tuhan memberi pekerjaan yang lebih baik dan bergeser kepadanya. Tuhan membuat dia menjadi bintang. Kita harus senang atau ia akan mendapatkan sedih. Dia berjanji dia tidak akan menangis. Dia pergi. Dia melihat foto dan teriakan Pandu. Dia mengatakan, bagaimana saya akan mengelolanya tanpa kamu? Mengapa kau tinggalkan aku dan pergi? Mihika dan Alia melihat Bala dan menangis. Alia meminta dia untuk pergi dan berbicara dengan Bala. Mihika mengatakan, tidak, dia tidak ingin berbicara dengan kami sampai Raman terbukti tidak bersalah. Isita bertanya kepada Raman, mengapa dia berbohong? Apa yang dia sembunyikan? Dia mengatakan, saya melakukan kecelakaan. Kamu telah melihat mobil saya. Dia mengatakan, kamu tidak di dalam mobil. Saya sangat yakin. Apa yang terjadi? Katakan padaku. Dia mengatakan, saya mengendarai mobil. Saya pergi menemui inspektur. Saya tidak menyadari kecelakaan. Dia bilang, aku tidak bisa percaya ini. Dia mengatakan, saya melakukan kecelakaan. Dia mengatakan, saya melakukan kecelakaan. Itu fakta. Dia membuat dia bersumpah pada dirinya. Dia meminta dia untuk mengatakan sekarang dia melakukan kecelakaan itu. Jika dia berbohong, dia akan mati. Kekhawatiran Raman, dia bilang, aku tidak bisa berbohong kepada kamu. Saya tidak melakukan ini. Saya tidak bertanggung jawab. Dia meminta dia untuk mengatakan kebenaran kepada polisi. Di mana kau saat kecelakaan? Dia meminta dia untuk tidak memaksanya. Dia tidak bisa menceritakan apa-apa lagi. Dia mengatakan, percaya padaku, aku tidak terlibat dalam hal ini. Dia menangis. Ama menampar Raman dan bertanya, bagaimana kamu melakukan ini? Saya dianggap anak kamu. Jika kamu melakukan kecelakaan karena kesalahan, saya akan memaafkanmu. Berpikir nasibnya, tetapi kamu telah menabrak dan meninggalkan dia untuk mati. Kamu harus lari dari sana. Aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Kamu pembunuh. Isita meminta Ama untuk menghentikannya. Dia meminta Apa untuk mengambil Ama. Apa mengatakan tidak. Saya selalu mengajarkan kamu untuk mendukung kebenaran. Tuhan beserta kita. Kita punya bukti. Isita telah melihat kecelakaan terjadi. Ia akan memberikan pernyataan dan membuat kamu dihukum. Ama meminta Isita mengatakan kebenaran dan keadilan bagi Pandu. Mereka semua meminta dia untuk mengatakan kebenarannya. Isita menangis dan meminta untuk beberapa waktu. Dia melihat Raman dan pergi. Raman menangis. Ama mengatakan, Pandu akan mendapatkan keadilan. Ishu akan mengatakan kebenaran. Pasti penasaran kan guys kelanjutannya? Tonton terus di video berikutnya. Terima kasih.